Konsep strategi merek. Sesuai dengan perkembangan zaman, identitas dalam sebuah perusahaan harus lebih jelas guna mencegah adanya duplikasi dari pesaing mengenai produk tersebut. Keberadaan merek bagi perusahaan merupakan identitas produk agar produk tersebut dapat dikenal oleh konsumen dan konsumen dapat lebih mudah dalam mencari produk tersebut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Ada 6 tingkat pengertian merek yaitu sebagai berikut. A. Atribut. Suatu merek dapat mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. B. Manfaat. Atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. C. Nilai. Suatu merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya. D. Budaya. Suatu merek mungkin juga melambangkan budaya tertentu. E. Kepribadian. Suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. F. Pemakai. Suatu merek menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan suatu produk. Peran merek. Kotler dan Killer tahun 2012 di halaman 222 berpendapat bahwa sebuah merek memiliki beberapa peran antara lain. Yang pertama, konsumen akan lebih mudah dalam pemesanan dan pencarian produk. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mencatat persediaan. Yang ketiga, keunikan produk dapat terlindungi melalui merek yang telah dipatenkan. Yang keempat, konsumen akan melakukan pembelian ulang apabila merasa puas terhadap kualitas produk yang ditandai dengan merek. Yang kelima, merek menjadi suatu sarana yang kuat untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Manfaat merek bagi konsumen. Yang pertama, sebagai identifikasi sumber produk. Yang kedua, penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu. Yang ketiga, pengurang risiko. Yang keempat, penekan biaya pencarian atau search cost internal dan eksternal. Yang kelima, janji atau ikatan khusus dengan produsen. Yang keenam, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri. Yang ketujuh, signal kualitas. Merek mampu menyampaikan dua manfaat bagi penggunanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fungsional. Manfaat fungsional berkaitan dengan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsinya. Yang kedua, manfaat simbolik. Manfaat simbolik berkaitan dengan kemampuan suatu produk dalam memberikan image bagi penggunanya. Jenis-jenis merek. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2006, jenis merek terdiri dari: yang pertama, merek dagang. Yang kedua, merek jasa. Yang ketiga, merek kolektif. Yang pertama, merek dagang. Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya, seperti produk handphone, makanan, minuman, elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, merek jasa. Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau berupa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh dari merek jasa ini bisa berupa merek pada jasa pos, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merek kolektif.
adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan. Contohnya agar-agar Swallow Globe dengan agar cap bola dunia. Terdapat 5 strategi merek yaitu: yang pertama, lakukan perluasan lini adalah menambah varian baru dalam produk. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension, membuat produk baru guna menguasai pasar yang lebih luas. Yang ketiga, gunakan strategi multi merek. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih tertarik pada produk tersebut. Yang keempat, luncurkan merek baru, seperti Unilever mengeluarkan produk pasta gigi dengan merek Pepsodent. Yang kelima, gunakan merek bersama. Maksudnya adalah menggabungkan merek yang sudah ada dalam penawaran menjadi satu. Strategi ini diterapkan oleh Aqua Denen.